kabarnya nih? Luar biasa. Luar biasa. Kalian siap beribadah nggak? Aku siap. Siap? Nah kalau aku tanya siap beribadah, kalian boleh jawab, aku siap gitu ya. Oke. Siap beribadah? Aku siap. Nah kalau mungkin kalian dengerin ibadah ini ada suara hujan, nah kita rekamannya lagi hujan nih di sini. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat buat beribadah, amin? Amin. Siap beribadah? Aku siap. Aku siap. Oke, kita mau bawa hati kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bawa syukurnya kita, bawa hatinya kita yang mau dengerin firman Tuhan, yang mau kenal Tuhan lebih lagi. Dan kita mau katakan, Tuhan, Kau harapan hidupnya kami Tuhan. Kami hanya percaya sama Tuhan, dan kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kau katakan kasih-Mu Tuhan, karya-Mu nyata dalam hidupnya kami.
harapanku hanya dalam tangan Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Aku percaya Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mau katakan, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Nyatakan syukurmu dengan sungguh sama Tuhan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Sebab kasih setianya kekal. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
Tuhan kami bersyukur buat kebaikan-Nya Tuhan, penyertaan-Nya Tuhan dalam hidupnya kami Tuhan. Kami mau bilang Tuhan apapun yang kami hadapi saat ini dan yang akan datang nantinya Tuhan, entah itu masalah-masalahnya setiap kami, pergumulan kami percaya Tuhan sama Engkau aja Tuhan. Tuhanlah harapannya kami. Dan kami mau sekali lagi bilang terima kasih Tuhan, Kau boleh setia ada buat setiap kami Tuhan. Dan sementara Tuhan kami menyatakan syukur kami lebih lagi lewat pujiannya kami, lewat fokusnya kami, kesungguhannya kami dalam mengikuti Engkau Tuhan. Dan biar Tuhan Kau yang sertai ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Mau serahkan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau mengakui pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Oke, aku mau dengar semangatnya lagi. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Aku siap. Belum kedengeran semuanya nih. Siapa yang percaya kalau hari ini kita datang, kita mau bersuka cita buat beribadah sama Tuhan? Amin. Amin. Kita mau nyanyikan lagu Hari yang Telah Dijadikan Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan.
sukacitanya dari Tuhan. Amin. Amin. Kita mau nyanyikan lagu Sukacita Surga. Masih semangat semuanya? Masih dong. Siap lebih lagi? Amin. Kita mau katakan Inna sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelut. Inna sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, kan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Inna sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Inna sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. kita mau lebih semangat lagi. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Sukacita surga nyata penuh hidup. Sekali lagi. Sukacita surga nyata penuh hidup. Beri tepuk tangan lebih lagi yuk buat Tuhan kita. Masih semangat semuanya? Masih. Oke, saat ini kita mau siapin hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Teman-teman boleh dipersilakan duduk kembali. Kita mau naikkan lagu ini bagaikan bejana siap dibentuk. Biar lewat firman yang kita dengar hari ini kita boleh semakin serupa sama Tuhan. Semakin menjadi seperti yang Tuhan mau. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alatmu Tuhan. Jadikan ku alat
siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu. Biar kami yang terus dibaharui. Ku dibaharui selalu, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku Di tangannya Tuhan. di tanganmu, bentuklah seluruh kehendak-Mu. Sungguh pakai kami Tuhan. Pakailah Sesuai rencananya Tuhan. rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Katakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan udah kumpulkan setiap kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati pimpin setiap kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semuanya. Jangan dicuekin. Shalom semuanya. Oke. Nah, selamat tahun baru buat teman-teman ya. Walaupun sekarang udah tanggal berapa, karena kita belum sempat ketemu di tanggal-tanggal awal. Selamat menjalani aktivitas seperti biasa setelah libur beberapa hari kemarin-kemarin itu ya teman-teman. Dan selamat mendengarkan firman hari ini teman-teman. Oke, hari ini kita mau sama-sama berbicara tentang waktu. Oke. Nah, ketika mendengar kata waktu, kira-kira di pikiran teman-teman ada apa nih? Terbesit apa mungkin? Mungkin ada yang terpikir, oh waktu itu 24 jam. Atau mungkin, oh waktu itu sesuatu yang padat gitu di hidupku misalnya. Atau, oh waktu itu identik dengan kata sibuk, atau apa. Mungkin ada yang terpikirkan juga, oh kalau dengar waktu aku tuh keingetnya sama jam alarm di rumah yang bangunin aku setiap pagi. Nah tapi apapun itu ya teman-teman, hari ini kita mau sama-sama sepakati dulu bahwa setiap kita punya waktu yang sama per harinya ya teman-teman. Berapa? 24 jam ya teman-teman. Mau orang tua, anak-anak, mau pekerja kantoran, mau anak sekolah, semuanya punya waktu yang sama, 24 jam seharinya. Tapi kok kayaknya si A itu sibuk banget ya. Kayaknya dia dihubungin aja susah, atau diajak ikut ini, ikut itu dia selalu nggak bisa. Kayaknya dia sibuk banget deh. Sedangkan si C kok kayaknya dia santai banget ya. Dia bisa main game setiap hari, dia bisa ya bersantai-santai setiap hari. Padahal waktunya sama, tapi kok ada yang kelihatan sibuk banget, ada yang kelihatan santai banget ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita mau sama-sama baca dulu nats kita ya. Terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Aku bacakan.
Judul perikopnya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Oke, dari nats yang barusan kita baca ya teman-teman, kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Sama-sama katakan segala sesuatu ada waktunya. Dan kita tahu dengan pasti ya bahwa siapa sih pemilik waktu kita itu? Tuhan ya teman-teman. Tuhan yang mempunyai waktu di atas segala waktu. Walaupun kita punya kehendak untuk mengatur waktu kita, tapi kembali lagi bahwa waktu yang kita miliki sebenarnya adalah punyanya Tuhan gitu teman-teman. Tapi tadi kita sebagai manusia kita diberikan kehendak, kita diberikan kebebasan untuk kita bisa mengatur waktu kita ya teman-teman. Nah, kalau saat ini nih Tuhan mau ambil waktu kita, Tuhan mau potong waktu kita, bisa nggak? Bisa ya, karena Tuhan yang punya waktunya. Nah, balik ke pertanyaan awal tadi ya teman-teman. Kalau setiap kita punya jatah waktu yang sama, tapi kok kayaknya kesibukannya beda-beda ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita punya jatah waktu yang sama 24 jam per hari, apa sih yang sudah kita lakukan terhadap waktu yang kita bisa atur tadi? Apakah teman-teman sudah bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang teman-teman punya? Apakah kerjain tugasnya masih lewat deadline yang dikasih sama gurunya? Apakah teman-teman sudah bertanggung jawab? Atau apakah teman-teman sudah menggunakan waktu dengan baik? Waktunya main ya main, waktunya belajar ya belajar. Sudah belum teman-teman bertanggung jawab sama waktu yang teman-teman bisa atur tadi? Atau malah waktu yang teman-teman punya nih dipakainya buat main game setiap hari? Atau apalagi dipakai buat ngegosip setiap hari sama temannya, chat-chatan, si ini gini ya gitu. Atau waktunya dipakai untuk apa nih sekarang yang lagi zaman? Oh, liatin ini apa? K-pop yang ngedance itu. Atau mungkin waktunya dipakai untuk memperdebatkan tim Namdosan atau tim Han Ji Pyong. Ayo teman-teman tim yang mana nih? Oke. Sebenarnya ya, boleh nggak sih kalau kita punya waktu untuk diri kita sendiri? Boleh nggak sih kalau kita menghibur diri kita sendiri dengan bermain misalnya? Dengan tidur yang cukup, boleh nggak? Kita, ya tanda kutip kita memanjakan diri kita sendiri, boleh nggak? Tentu boleh ya teman-teman. Tapi kembali lagi bahwa setiap kita punya tanggung jawab gitu teman-teman. Jadi ketika engkau punya tugas, ya kerjakanlah dulu gitu, baru hibur diri gitu, baru bersantai-santai gitu. Harus ingat tanggung jawabnya apa. Oke, ada sebuah ilustrasi kayak gini teman-teman. Suatu hari ada seorang guru mau mengajarkan tentang manajemen waktu ke murid-muridnya. Oke, nah guru ini bawa sebuah ember yang ya ukurannya sedang lah, dia taruh di atas meja. Habis itu guru ini memasukkan batu-batu besar ke dalam embernya, dimasukin. Habis itu sampai penuh gitu ya, maksudnya sampai ujung embernya itu udah ketutup batu. Habis itu guru ini tanya sama anak-anaknya, menurut kalian ember ini udah penuh atau belum? Terus mereka semua bilang, oh udah penuh Bu. Itu jawaban anak-anaknya ya. Terus guru ini mengeluarkan
kerikil, batu kecil-kecil ya teman-teman. Dimasukin kerikil ke dalam ember yang tadi. Dimasukin, terus dikocok-kocok embernya sampai kerikilnya masuk gitu, nyelip-nyelip di antara celah-celah batu besar tadi. Habis itu gurunya tanya lagi sama murid-muridnya, kalau sekarang udah penuh belum? Murid-muridnya diem semua. Oke, habis itu ada satu murid yang dia jawab, kayaknya belum penuh deh Bu, gitu. Oke, akhirnya gurunya mengeluarkan lagi pasir, teman-teman. Dimasukin pasirnya ke dalam ember. Masuk nggak? Masuk, karena pasir kan kecil-kecil banget ya, teman-teman. Udah selesai dimasukin pasirnya, terus gurunya tanya lagi, kalau sekarang udah penuh atau belum? Jawab murid-muridnya apa? Kayaknya belum deh Bu. Oke, terakhir guru ini memasukkan air ke dalam ember tadi, teman-teman. Masuk nggak? Masuk, dia nyampur sama pasir yang tadi. Nah, sebenarnya apa sih maksud dari ilustrasi ini ya teman-teman? Ilustrasi tadi teman-teman menggambarkan tentang prioritas gitu. Batu besar tadi itu diibaratkan sebagai prioritas hidup kita teman-teman. Apa yang penting buat kita? Apa yang harus pertama kali dimasukkan ke dalam ember tersebut gitu. Kalau misalnya di awal gurunya masukin pasir dan air dulu. Misalnya ya, kira-kira batu besarnya masuk nggak? Masuk, tapi apa yang terjadi? Pasti pasti air dan pasirnya itu bleber keluar ya teman-teman. Artinya apa? Artinya malah sistem hidup kita yang berantakan. Kita jadi keteteran ngatur waktu kita. Jadi ilustrasi ini berbicara bahwa penting untuk kita mementingkan gitu, mendahulukan apa yang jadi prioritas kita. So, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih batu besar kita teman-teman? Apa sih prioritas-prioritas dalam hidupnya kita? Mungkin prioritas kita sekolah, keluarga, pelayanan, teman-teman, atau apa prioritasnya? Kita boleh nggak menentukan prioritas kita sendiri? Tentu boleh ya teman-teman, karena kembali lagi kita dikasih Tuhan kehendak bebas gitu. Kita bisa menentukan prioritas kita apa. Tapi satu hal adalah bahwa prioritas kita harus sesuai sama kehendaknya Tuhan. Bisa nggak kalau kita mau memprioritaskan games kita? Bisa banget teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah games itu yang dijadikan sebagai prioritas merupakan kehendaknya Tuhan? Itu yang perlu kita sama-sama belajar gitu. Apakah prioritas kita sudah sesuai sama maunya Tuhan atau belum? Nah, mungkin ada lagi nih, tipe-tipe orang yang dia ini mungkin di antara teman-teman ada juga tipe-tipe yang task oriented gitu. Maksudnya adalah orang ini tuh pokoknya fokusnya adalah kepada tugas-tugas dia. Pokoknya tugasku harus selesai. Pokoknya harus kelar deh, kelar. Jadi kerjanya dia tiap hari tuh kerjain tugas. Tiap hari kerjanya belajar. Nggak kenal tuh namanya ngegame, nggak kenal main sosial media. Karena fokusnya menyelesaikan tugasnya. Nah, apakah hal ini dibenarkan teman-teman? Kembali pada konsep firman Tuhan yang tadi kita di awal udah baca adalah segala sesuatu ada waktunya. Kita punya waktu untuk mengerjakan tugas, kita juga punya waktu untuk beristirahat gitu teman-teman. Jangan sampai kita mengerjakan tugas terus, bekerja, melakukan tanggung jawab kita terus, tapi kita malah lupa sama diri kita sendiri. Kita bisa lupa makan, kita bisa lupa sama sekitar kita gitu. Karena pada akhirnya itu bisa merusak tubuh kita juga gitu teman-teman. Ya, dan itu bukan yang Tuhan mau. Jadi kita belajar menyeimbangkan apa yang jadi tanggung jawab kita, dan kita juga bisa punya waktu untuk diri kita sendiri gitu teman-teman. Jangan sampai kita malah jadi stres yang akhirnya merusak tubuh dan psikis kita juga gitu teman-teman. Pada intinya ya teman-teman, kita perlu bijak untuk mengatur waktu yang
Tuhan titipkan tadi teman-teman. Kita bijak menyeimbangkannya, kita tahu apa yang perlu kita lakukan sekarang dan juga nanti gitu. Nah, mungkin hal sederhana yang bisa teman-teman mulai terapkan dari sekarang, mungkin teman-teman bisa namanya bikin jurnal mingguan gitu. Jadi minggu depan teman-teman akan ngapain aja. Misalnya, minggu depan aku hari Senin mau kerjain tugas A, hari Selasa aku mau belajar materi B, hari Rabu aku istirahat deh, aku call sama temen misalnya kayak gitu. Disesuaikan dengan waktu yang teman-teman punya gitu. Nah, kalau teman-teman mau belajar untuk mengatur waktu kayak tadi bikin jurnal harian atau mingguan, teman-teman di YouTube itu udah banyak banget video-video yang bisa mengajarkan kita gimana bikin agenda harian, agenda mingguan, gimana kita bisa memanage waktu dengan baik gitu. Teman-teman bisa cari, teman-teman bisa tonton dan bisa pelajari gitu teman-teman. Nah, mari kita mau sama-sama belajar bertanggung jawab sama waktu kita. Kita mau yang terbaik buat diri kita dan kita juga mau jadi berkat buat sekitar kita. Oke, kita mau sama-sama berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini yang boleh kami dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengatur waktu kami dengan baik. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan untuk kami boleh mengetahui apa yang jadi prioritas kami dan apa yang hal-hal yang bisa kami kesampingkan. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu kami boleh menjadi berkat buat sekitar kami dan kami tetap menjaga dirinya kami. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini, demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Aku. Oke, kita sekarang mau memberikan yang terbaik yang kita miliki. Minta Ceci nih untuk pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan dengerin firman Tuhan. Dan sekarang Tuhan saatnya kami mau memberi kepada Tuhan lewat apa yang Tuhan sudah berikan pada setiap kami. Tuhan, biarlah pemberian kami ini boleh menjadi berkat, boleh berfungsi untuk sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati Tuhan persembahan ini yang mau serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Kita mau naikin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamat-Mu
ibadah yang boleh kita ikut hari ini. Kita mau sama-sama akhiri, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat berkat-Mu, penyertaan-Mu. Kalau hari ini kami boleh beribadah, biar sungguh Tuhan setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan buat Tuhan. Dan setiap firman yang kami dengarkan juga boleh menjadi rema buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini, biar Tuhan pimpin hari ini, kami boleh terus jadi berkat buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa teman-teman, dadah.